Baik, Bapak Ibu, monggo saya persilakan untuk memulai diskusinya. Bu Rini kita loncat-loncat nggih dari kelompok A dan kelompok B, atau memang Bu Rini khusus mendampingi kelompok B, monggo. Kalau mau loncat juga di kelompok A, silakan. Monggo waktu saya persilakan untuk berdiskusi, nanti kita sampai jam 2, nggih. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo pun dipimpin Bu Mus. Monggo Bapak Ibu. Kita mulai identifikasi dari program sekolah masing-masing mungkin Bu. Kemudian kita tentukan salah satu ngoten apa bagaimana Bu? Ini kan tugasnya menentukan jenis kegiatan atau program sekolah yang ingin dikembangkan. Disengon satu. Kenapa saya ngomong? Banyak sekali programnya. Aku nyata di Mus nggih. Nggih, Bu. Atau mungkin yang unik Bu, kalau kita kan SD mungkin sedikit banyak sama gitu. Yang perlu kita gali mungkin yang di sekolah menengah. LDKS itu ya. Iya, kan sesuatu yang Kenapa? saya belum tahu. Kalau jadi peserta kan pernah. Tapi kalau menjadi seorang Pak Misbah belum pernah. Jadi berbaginya Pak Misbah ditunggu dalam sesi kali ini. Bagaimana Pak Misbah? Sepakat Pak Bagas, kita ngambil kegiatannya Pak Misbah? Kalau saya Bu ya enggak apa. Oh, nggih sepakat, nggih sangat sepakat. Cuma kalau boleh menawarkan saja, boleh. Nggih. Karena di sekolah kita itu kan sama, sejatinya kan sama. Samanya di mana? Sama-sama punya murid. terus begini, apa namanya? Apa ya? program baru, bukan program baru sih, cuma apa ya? Saya itu lebih ke yang semuanya, maksudnya di sekolahan itu mengalami, nah begitu. Jadi yang mengalami itu salah satunya itu adalah pengelolaan sampah kalau saya, menurut saya sih, karena penanganan dari masing-masing sekolah itu insya Allah berbeda-beda. Nah begitu ceritanya. Karena saya juga kesulitan untuk menangani sampah di sekolah. Nah kan program baru, begitu. Oke, siap. Bagaimana Pak Bagas, monggo. Program sampah saya simpel Pak, di TPA, tempat pembuangan akhir. Aduh. Punya desa. Iya. Enggak, tapi kan pasti butuh proses Humus. Maksudnya Bu Us, prosesnya itu kan anak-anaknya diberdayakan seperti apa. Bisa kita mencontoh ataupun menggali dari Bu Musliha selaku Master of Program Bank Sampah. Mantap nih Bu. Rabu bebas sampah plastik. Nah begitu. Kok keren itu kayaknya. Kayak gitu. Iya, saya juga mencontoh ke situ. Gimana? Kalau LDKS itu kan apa namanya ya? LDKS itu kan khusus di SMP. Nanti kesulitan sendiri nantinya. Begitu loh. Menurut saya sih. Karena apa ya? Di SD atau iya di SD itu kan yang mirip-mirip LDKS itu kegiatan yang ada di pramuka kayak gitu. Insya Allah sih seperti itu. Gimana? Bu Diana mungkin Masya Allah, tabarakallah. Oke, siap. Pujaan. Monggo Bun. Ucapan. Gimana? Bapaknya sampah mau nih? Mantap kayaknya itu. Tinggal ditambah-tambah sedikit. Oke, boleh. Karena waktunya sudah besok gitu presentasinya.
Nggih. Kalau 5 hari ke depan wah nggak apa-apa LDKS agak lama. Besok presentasinya. Gimana Bu Mus? Jadi wes Bu Mus, halo Bu Mus. Bu Mus. Nggih, Pak, nggih, saya di sini. Ya, aduh. Monggo kalau sepakat. Siap. Gimana Bu Diana? Sepakat, setuju. Oke. Loh ya, sing pundi men niku setujunya? Pak. Sama lagi. Siap. Apa guys? Canva langsung disiapkan. Wos. Aduh ya Allah. Monggo pun dimulai dari mananya, Bu Mus? Kalau sampah. Sesuai dengan alur yang ada di LMS saja, Pak. Nah, nggih. Alur pertama. Nah, apa itu alur pertama? Bu Ndire. Program sekolah yang ingin dikembangkan tadi adalah mengenai sampah. Ini sampah kita bertitik pada apa dulu, Pak? Pengelolaan atau bagaimana, Pak? Kalau yang ini yang sedang bergulir di lembaga itu adalah selain bebas sampah plastik pada hari Rabu itu ada sedekah botol plastik, ini sama-sama sampah, Pak. Yang mana botol plastik itu kan anak-anak nanti dikumpulkan botolnya, kemudian dipisahkan antara tutup dengan botolnya, yang mana tutupnya itu nanti akan dicat, kemudian akan dibentuk menjadi suatu karya yang akan ditempelkan ke dinding, itu dari botolnya. Kemudian untuk apa itu? Botolnya itu sendiri akan dibuat karya yang lain. Misalnya dibuat tempat duduk atau pagar di belakang sih. Fokus kemana? Kalau ke Rabu bebas sampahnya itu kepemimpinannya adalah di siswa. Pada hari itu ada 9 siswa yang bertugas untuk mengecek atau mensidak Bapak Ibu guru ataupun siswa yang berdiri di gerbang. Jadi di sana tidak hanya Bapak Ibu guru tetapi juga murid yang bertugas pada Rabu itu bergiliran. Misalnya Rabu ini dari kelas 4A, kemudian Rabu depan itu dari kelas 4B, begitu seterusnya. Kalau itu yang hari Rabu bebas sampah plastik. Kemudian kalau yang hari Sabtu sedekah botol plastik, itu kepemimpinannya hanya ada di ketua kelas, memimpin teman-temannya untuk menabung botol plastik seperti itu. Monggo dipilih yang mana? yang Rabu bebas sampah plastik itu aja, Mas. Bagaimana? Kalau itu kepemimpinannya jelas ada orangnya gitu kan, Bu. Kalau yang hari Sabtu itu hanya ketua kelas yang memimpin teman-teman. Iya. Bagaimana Pak Misbah? Siap. Berarti Bu Mus nggih, itu hanya memilah yang non plastik gitu aja nggih. Jadi belum sampai yang seperti sampah-sampah basahnya menjadi kompos itu masih belum ke situ nggih. Belum, Bu. Jadi kalau yang Rabu bebas sampah plastik itu hanya sekolah itu hanya terbebas dari sampah plastik seperti itu, Bu. Artinya pihak kantin itu memanfaatkan bahan alam untuk jual belinya, untuk transaksinya. Anak-anak dari rumah ada yang bawa, kan diwajibkan itu bawa kotak makan dan juga tumbler untuk beli ke kantin. Akan tetapi kalau ada siswa yang 1-2 anak itu lupa, tidak bawa kotak makan, tidak bawa tumbler, kalau beli ke kantin itu sudah disiapkan daun jati dan daun pisang untuk membungkus apa yang dibeli anak-anak. Seperti itu, Bu. Jadi pada hari Rabu itu sampahnya hanya sampah organik. Seperti itu. Nah, kemudian untuk memilahnya itu di hari Sabtu. Sudah beda program, Bu. Monggo, Bun. Yang bagaimana? Jadi kalau yang di hari Rabu itu kepemimpinannya adalah bagaimana mengawasi teman-temannya.
Nah, tindak lanjut daripada hari Rabu itu, yang 8 anak ini setiap harinya itu kontrol sampah. Jadi di sekolah tidak ada satupun sampah yang berserakan, sampah plastik setiap harinya. Hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu itu tim ini keliling sekolah membantu Bapak PPSD untuk membuang sampah dari kelas ke sampah utama. Seperti itu. Bahkan sebelum pulang itu juga ngecek loker setiap kelas ada plastik atau tidak. Seperti itu Bu, kesehariannya. Jadi tetap ada sampah plastik akan tetapi diupayakan tidak ada di lingkungan sehingga semuanya terbuang ke tempat sampah. Seperti itu Bu. Terus untuk siswa kelas 1 gitu itu bagaimana Bu? Bisa nggih Bisa Bu, mengikuti program itu? bisa. Mantap. Gimana Gus, Pak Bagas, Bu Us? Monggo pun. Apa Bu? Ya sudah itu aja. Oh, Berarti Bu. cinta lingkungan, gandengannya. Berarti apa Bu judulnya Bu? Kalau contoh kan di sini mengembangkan keterampilan berinteraksi secara positif. Berarti judul kita apa Bu? Ya, Mengembangkan daur ulang sampah menjadi bermanfaat. Nah, terus nanti sampah plastiknya itu dikemanakan sih Bu? Gimana Pak? Sampah plastiknya itu nanti kan bebas sampah plastik pada hari Rabu. Iya. Terus sampah plastiknya itu terkait judul tadi tuh, dikemanakan? Kan kalau hari Rabu tidak ada sampah plastik Pak ya, tidak dikemana-kemanakan sampah plastiknya. Tidak ada, bersih gitu Pak Bagas. Pada hari Rabu. Kalau hari-hari yang lain plastiknya setelah dipilah antara organik dan anorganik, yang anorganik itu diambil oleh petugas sampah. Yang organik itu yang diolah oleh lembaga. Seperti itu, Pak. Kecuali botol plastik. Kalau botol plastik itu ada sendiri bank sampahnya, itu nanti digunakan untuk anak-anak berkreativitas. Seperti itu, Pak Bagas. Kalau plastik bungkus es atau bungkus snack itu seperti yang lainnya seperti bungkus itu diambil bank sampah setelah dipilah anak-anak itu. Berarti ini termasuk kegiatan kokulikuler, gitu. Nggih, kokulikuler. Yang perlu dijawab itu adalah pengertian. Merubah atau bagaimana Bapak Ibu untuk apa judulnya ini? Monggo kalau memang kita membuat inisiasi sendiri boleh nanti dikombinasikan seperti itu dari pengalaman semuanya seperti itu Bu. Bagaimana Pak Misbah? Hanya Pak Misbah sedang kan faruanya. Langsung ditulis Bu. wifi down Bu, wifi. Halo, wifi-nya lagi. Monggo aman.
Bagaimana Bos? Tadi judulnya jenengan kita kolaborasikan aja, enggak apa-apa, tidak berfokus pada Hari Rabu bebas sampah plastik. Misalnya, Ibu nggih. Bagaimana mengelola sampah untuk menjadi memiliki nilai guna dan manfaat untuk warga sekolah. Jadi nanti bisa digunakan untuk semua sekolah akhirnya, seperti itu. Bijaksana mengelola sampah dan bernilai guna. Bagaimana Bu? Coba diulangi. Bijaksana mengelola sampah dan bernilai guna. Itu kalau yang sampah organik bisa menjadi kompos itu loh nggih, dimanfaatkan menjadi kompos. Lalu kalau yang itu tadi plastik-plastik bekas kue kan ada kegiatan menempel itu loh nggih. Kayak patung misalnya kayak apa gambar misalnya R.A. Kartini terus ditempel-tempel bekasnya kue. Terus itu tadi yang humus bisa memanfaatkan tutupnya buat hiasan ataupun prakarya tempat tisu atau tempat pensil, tempat sampah bisa. tempat sampahnya juga. Terus botol-botolnya plastik bisa digunakan Cat. meja atau pot. Dijual Kalau juga. saya tambahkan begini bagaimana Bos? Dari ide jenengan tadi kan bijaksana dalam mengelola sampah. Nggih, intinya kan di situ hingga menghasilkan nilai guna dan mahakarya. Kenapa saya menyebutkan mahakarya? Ketika tutup botol itu nanti bisa terkumpul banyak, maka bisa digunakan membuat misalnya Bu nggih, itu wajahnya Ki Hajar Dewantara full satu dinding itu kan sebuah mahakarya. Ini kan program Bu ya. Iya bagus kok Bu, lihat di itu apa? Saya pernah lihat di SD Jogosari Bu. Iya spot foto itu dari itu bagus juga itu kalau lihat-lihat di TikTok itu. Oke, ini saya bantu menuliskannya. Bagaimana Bapak Ibu sepakat nopo mboten bijaksana dalam mengelola sampah hingga menghasilkan nilai guna dan mahakarya. Sip wis semuanya mengalami wis nek sampah. Nggih. Jadi kan nanti yaitu tadi pendapatnya Pak Misbah untuk menjawab pertanyaan yang ada di LMS itu semuanya bisa memberikan sumbangsinya pendapatnya. Ngoten. Nggih Pak monggo. Mengkoneksi internet, mengalihkan jaringan, hotspot. Pokoknya Ibu Diana kok yang di depan itu juga sudah memanfaatkan botol-botol pun nggih. Nggih. Ya sampah plastik dimasukkan di situ, Bu. Nggih. Ekobrik.
Gimana, Budi? Oke. Oke. Oke, Bagus. pun lanjut. Nah, berarti slide atau yang sampun dibagi itu mungkin salah satu dibekak per lembar kita apa namanya membuat sebuah judul kayak tadi apa singkatan-singkatan yang unik. Nah, seperti itu yang berkaitan dengan sampah tadi terus digabungkan dengan nopo nggih yang sudah ada di Bu Musliha tadi. Nah, seperti itu. Napa wau bisa diulangi mungkin berseri waktu lho. Berseri kan apa sih? Ditulis Judulnya itu no. bijaksana mengelola sampah dan bernilai guna mahakarya. Iya toh? Wow, ngeri. Ngapunten. Berarti ini kita fokusnya menjawab 3 pertanyaan ini, Pak? Oh, membuat dia setelah menjawab 3 pertanyaan ini kemudian menjawab diagram Y. Y. Voice-nya anak-anak, ordernya choice-nya itu lihat nyambung saya sih, Bu. Pundi lo Pak kan fane jenengan Pak dereng dibagi ngoten. Hah? Dereng damel, Bu. Lek Canva. Oh, Dereng damel lek Canva. Lemot. Aduh, ya Allah. Ampun.
Pak Mis tadi usul yang bijaksana mengelola sampah itu dicarikan kata yang unik gitu ya. Iya toh, Pak Mis. Monggo. Boleh. Napa Pak Mis usulin Sebelum jenengan Pak Mis? kita melangkah ke step selanjutnya, kita tentukan dulu itunya. Gerakan menabung sampah. Oke, monggo. Jadi, nopo? Iya Pak Bagas, Kanva, halo. Wah, stabil. Ye, Loh, Pak Wispa sudah di rumah, ta? Kan nggak apa-apa, Pak. Nanti balik Facebook. iya betul. Nah, ada kegiatan Anda Yoman. ada kegiatan P5 ke Oh. berilmu membuat ekoprint tadi jam 11. Terus balik kanan, Iya. balik kiri lagi. Iya, Pak. Selama Yap. pastrinya aman-aman. Balik kanan nanti, balik kanan. Enggak, Jalan. di sekolahan mau nih wifi ini loss, maksudnya enggak connect enggak sakit wifi ini mulai Sabtu. Betul, Pak. Pernah nek pas tenggriyo niku nggih nganu, pas di sekolah jauh. Tapi kan sebetulnya akhirnya balik pastri. Kalau ini ya masuk yang Bu, Pak. kreatif Pak Mis, yang kreasi sampah inovatif itu. Judulnya sing pundi, Bu? Yang desain tadi loh, yang kreatif itu loh, kan untuk ekoprint bisa. Kreasi sampah inovatif niku nggih. Iya. Nggih, Pun. Sepakat nggih. Sepakat. Siap. Nggih. Kanva. Yes. Kanva.
Luput. Tadi Bu yang kita sepakati kreatif. Nggih. Napa Bu kreatif Bu tadi Bu? Kreatif tadi kreasi apa tadi? Kreasi sampah inovatif. Kreasi Sampah inovatif. inovatif. Kita buat pengertian Bu atau penjabaran dari kreatif ini apa Bu? Intinya itu program yang mengajak siswa berkreasi dengan sampah untuk menghasilkan produk yang bermanfaat. Kalau saya terjemahkan begini, bagaimana Bapak Ibu? Kan sebelum ke diagram Y tadi,
Ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama adalah apa? Itu tadi berdasarkan apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Diana, coba saya terjemahkan dalam sebuah kalimat seperti ini. Tidak luput dari judul yang pertama tadi, yaitu kreatif adalah kegiatan kolaborasi antar siswa yang mengelola sampah hingga memiliki sebuah nilai guna. Bagaimana? Oke, sudah. Oke, Bu Mas. Setelah itu tujuannya yang harus kita bahas Bapak Ibu. Tujuan daripada program ini. Iya, Assalamualaikum. Bisa dibuka apa enggak itu? Nopo, Bu. Kanvanya itu. Tujuan yang pertama, Bapak Ibu, siswa dapat memilah dan memilih sampah organik dan anorganik. Monggo tujuan selanjutnya, Bapak Ibu. Yang terkait dengan profil pelajar Pancasila apa gitu? Mewujudkan sekolah yang nyaman, indah, bersih, dan asri itu, Bu Mas. Bagaimana Bu Diana, saya catat? Itu tujuan dari sampah, mewujudkan sekolah yang nyaman, indah, bersih, dan asri. Ngoten, Pak. Yang nyaman, bersih, indah, dan asri. Saya tambah begini, Bapak Ibu, tujuan yang ketiga, siswa dapat mengeksplorasi diri dengan menuangkan pikirannya dalam bentuk sebuah
karya. Monggo yang lain. Assalamualaikum. Tujuannya tadi sampun Budi. Sampun ditulis Mas ya. Oh, nggih. Dapat 3, Oke. Pak, monggo kalau mau menambahkan. Sampun Bu, ingin ditambahi lagi pun, mboten napa-napa. Oke, lanjut nggih. Nggih. Terus yang niku napa namanya? Sing berkaitan dengan yang ditanyakan di napa wow. Selanjutnya wow. Langsung ke diagram kita. Enggak. Belum ya? Mbak. Setelah Nggih. apa? Bagaimana? Tujuan itu masuk di Bagaimana apa? itu berarti bagaimana? Berarti alasan, boten. Program itu akan dijalankan. Berarti prosesnya seperti apa? Prosesnya seperti apa? Prosesnya seperti apa? Apakah anak-anak dalam 1 hari itu nanti akan langsung memilah sampah atau seperti apa? Nyapa Bu Diana? Kaget. Oh, Ya, jadi bagaimana program ini berjalan, Pak? Ya pokok kekel dhewe iki. Anu lihat share screen ini lo. Seperti itu Pak Misbah. Punya aku. nggih Bu, sebentar. Prosesnya berarti nggih. Nggih. Kreatif berarti program yang menjadi berkreasi dan dengan sampah untuk produk yang bermanfaat seperti kerajinan tangan dan bahan daur ulang. Berarti prosesnya adalah dengan mengajak siswa mboten. Nggih, jelas Pak siswa. Ini nanti yang akan terlibat. Yang pertama itu yang bisa kita tentukan adalah rentang waktunya. Kegiatan ini apa dilaksanakan 1 minggu sekali, ataukah setiap hari, ataukah 1 bulan sekali. Itu kan Pak, mengenai proses itu yang kita tentukan pertama adalah waktu. Jadi misalnya kalau program kita Istighosa itu kan setiap hari Jumat Legi atau Jumat pertama gitu kan Pak. Nah ini terkait kegiatan kreasi sampah inovatif ini bagaimana? Apakah mungkin setiap hari Sabtu, Minggu 1, 2, 3 anak-anak memilah dan memilih sampah. Kemudian di minggu terakhir, di Sabtu terakhir itu dikreasikan. Ini hanya gambaran, Pak. Nek di tempat kula sih anu, nek di tempat kula niku anu ada program Jumat bersih memang nih. Jumat bersih itu berarti tiap bulan satu. Terus kemudian kalau niku nopo program Adiwiyata. Nah, niku. Di situ letaknya. Monggo nek misalnya Nah, ini di program baru, ini kan program baru, jadi disepakati mawon nek misalkan 2 minggu sekali di hari apa, ngoten mawon mboten. Seperti Bapak Ibu, kalau saya itu tadi, jadi 1 minggu sekali anak hanya memilah dan memilih sampah, mana yang bisa dimanfaatkan, mana yang tidak ya sudah lempar ke Pak tukang sampah. Kalau yang bisa dimanfaatkan disimpan dulu, itu dalam waktu 1 minggu Pak. Ya, disimpan dulu hari Sabtu misalnya. Sabtu 1, Sabtu 2, Sabtu 3 hanya memilah dan memilih sampah. Kemudian Sabtu yang terakhir itu dikreasikan seperti itu. Oke. Berarti reduce recycle niku berarti mencakup semua Ibu nggih. Nggih. Siap? Iya, oke. Nggih, Pak. Nggih, Bun.
Kan mboten tiap satu itu tidak full mulai dari jam pertama sampai akhir kan Bu? Tidak. Mungkin Betul kan? bisa dilaksanakan jam istirahat atau sebelum pulang hanya beberapa siswa gitu kan Pak, bisa digilir kan Pak, misalnya Sabtu pertama kelas 4 yang memilah dan memilih, kemudian Sabtu kedua kelas 5 yang memilah dan memilih, minggu ketiga kelas 6, minggu keempat dikreasikan sudah kelas 4, 5, 6 atau semua siswa tidak apa-apa. Terus bundi Bapak Ibu. Oke. Ada jadwalnya berarti ya? Nggih. Iya Bu. Ini benar-benar program baru yang kita susun Bapak Ibu. Wih, keren. Sip. Masuk. Nah, apa yang penting satu-satu ada dulu, terus mungkin lanjut sambil jalan. Oi. Pertanyaan ketiga, Pak. Mengapa Alasan berarti kelompok kita memilih program ini? Oh, mengapa jelaskan memilih program ini? Oke. Apa ya? Karena penanganan sampah belum maksimal, begitu. Terus agar terbiasa. Terbiasa nopo? Apakah begitu? Terbiasa membuang sampah. Baiklah. Maksudnya kesadaran membuang sampah itu lebih meningkat kembali. Nah, biar maksimal. Ini agar menumbuhkan kesadaran diri untuk membuang sampah pada lokernya, tempatnya. Pada tempat. Oke. 1, 2 nih ukuranku. 1 Pak, enggak 1. Yang awal tadi kalimatnya jenengan belum terekam oleh saya. Napa Pak yang pertama tadi? Oke. Tadi kesadaran nggih. Nggih. Terus baru penanganan Bu. Berarti napa? Memaksimalkan penanganan sampah. Wih. Mboten. Ya napa Budi? Masya Allah senyum. Senyum tuh Budi. Lek ngeten dos pundi, Gus? Karena selama ini sampah belum dikelola dengan baik, sehingga program ini diluncurkan karena dibutuhkan penanganan mengelola sampah. Nggih, saya. Siap Bu. Nggih. Pilih 3 nggih, 1, 2 baru terakhir. Nggih, kurang 1. Tambah 1. Bu Us mau tambah 1 Bu Us. Mendidik murid paling. Mendidik murid, mencintai lingkungan dan bumi. Peduli lingkungan intinya nggih. Nggih, peduli lingkungan.
mendidik murid. Pak Misbah Jangan ngetik mendidik. Kalau mengajak bagaimana? Mengajak siswa untuk lebih mencintai dan Oke, mengerjakan ini. siap. nggih. Iya, mengajak. Maaf. Pak Misbah Meng- ngetik teng pundi? Halo, Bu. Ngetik teng pundi? Ngetik. Mboten saged Canva, Ibu. Waduh. Ketika buka Canva, moro Oh, nggih. Mungkin mawon hasilnya kayak mriku mungkin kalau ketik ndak apa-apa. Dari Bumus Nggih. mungkin kalau ketik. Mboten mawon, Bun. Siap-siap, Pak. Kula nggih agak bermasalah. Kan Canva kan sampun dari wean wingi pun ada kan, cuma diunggah kayak mriki ditampilkan ndak bisa. Berarti mungkin tulisan yang sudah kita rumuskan nanti kalau ketik ditambah-tambahi bersama-sama ngoten lho Bu. nggih. Mas Yoa, nggih. Mas. Bun. Alasannya sudah mengapa terus menjawab lagi. Ampun Bu. Sampun, Pak. Anu, Nah, baru yang ketujuh niki nggih. Buatlah sebuah diagram Y. Niku nggih. Nggih. Ya nopo niki modelnya. Strategi bunder dibagi 3 niku lho Pak menjadi Y. yang masuk suara, masuk voice sama kepemilikan ngoten nah. Nggih. Sasaran. Oke. Nggih langsung woro-woro. Suara niku woro-woro napa suara siswa niki, Bu? Suara siswa. Suara siswa niki. Melibatkan ngoten lho, Pak. Jadi mungkin ya ketika program ini kita luncurkan itu sebelum dilaksanakan itu diajak gitu, Pak. Jadi dilibatkan dalam perencanaan. Kemudian siapa saja nanti yang terlibat, kapan dilaksanakan, di mana itu melibatkan murid. Begitu maksudnya, Pak. Oh, ngoten nggih. Berarti dari kumpulan-kumpulan tadi siswanya bersuara ngoten nggih. Kita tampung seperti itu. Ngoten dah. Ngoten nggih. Nggih ta? Itu berarti, Pak. Kayaknya begitu menurut saya sih. Karena nopo suara-suara bisa kita serap dari atau nopo ide-idenya mereka ya Bu bisa kita sebar angket terus koyok ngeten iki lah seperti itu kan suara. Berarti program nopo Bu? Program kreasi. Kegiatan kreatif tadi Oh, nggih kreatif nggih. nggih, dari inspirasi murid karena keinginan untuk mengelola sampah dan berdaya guna. Berarti sumbernya dari murid ngoten nggih Bu maksudnya ya. Nggih, Pencetusnya dari murid nggih. nggih. Oke, nggih. Berarti program kreasi ini Kreatif apa itu tadi programnya? Kreatif. Kreatif. program kreasi kreatif ini tercipta ngoten nggih atau terbentuk dari gagasan murid. Nggih. Adanya keinginan untuk memanfaatkan sampah. Nggih, terus Bu. Terus napa? Dari sekolah niku di napa istilah niku? Diperhatikan atau Fasilitasi. Nah, nggih. Agar atau ditindaklanjuti agar program itu berjalan. Bumus bagian mengolah kata-kata yang indah ini pokoknya wis. Sakit mawon. Udah, Pak. Ya napa, Pak?
Kan tadi suara, kan ini voice suara. Jadi Iya. suara ini maksudnya setelah anak-anak dikumpulkan, mungkin kan, dari masukane Bumus tadi, anak-anak dikumpulkan, terus timbullah gagasan, di mana gagasan itu muncul dari anak-anak terkait sampah, sehingga dari pihak sekolah ditindaklanjuti. Bagaimanakah menindaklanjutinya itu dalam bentuk seperti apa? Maka terbentuklah program sekolah tadi, program apa tadi, kreatif tadi. Dek, pengen pun sholat tadi. Sholat tadi. Setelah dikumpulkan tadi bagaimana, Bu? Pripun, Bu? Setelah dikumpulkan tadi bagaimana? Anak-anaknya tadi. Ya. Setelah dikumpulkan, anak-anak itu mempunyai ide. Dari ide tersebut, pihak sekolah menindaklanjuti sebagai sebagai bentuk penerimaan program itu. Nah, gitu, Bu. Setelah itu, karena sudah ditindaklanjuti, maka bagaimana strateginya agar program itu bisa berjalan. Nah, ngoten. Kan Dek, Bu Mus niku kan pasti ini punya strategi programnya kan, Bu. Nah, itu pun dimasukkan di situ. Pluk. Bagaimana strategi programnya? Mengajak murid-murid terus napa nggih? Kayak banner mboten banner napa ngoten niku. Sampeyan damel di IG ta. Napa? SW. Nah, itu. Iya kan? Mengajak salah satu bentuk program. Ngenten, coba di Bapak Ibu dicek. Melibatkan siswa dalam melaksanakan program dengan cara menghadirkan siswa untuk diminta gagasan atau pendapat terkait program kreatif. Gagasan tersebut yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh sekolah yang mana kedepannya dapat tetap melaksanakan program itu dengan baik dan membawa banyak manfaat untuk lembaga. Bagaimana Pak Mis? Kurang? Ya nanti kalau kurang ditambah. Kita lanjut ke apa yang kedua? Ya. Strateginya strateginya strategi programnya tadi itu loh Bu, BE sampean tambahi mboten napa-napa dari sampean piyambak. Oh yang sudah ini, dijalankan voice-nya ditambahkan itu tak Pak maksudnya, nggih. Dalam? Menambahkan yang ini tadi. Nggih, strategi programnya biar bisa berjalan itu loh Bu. Berarti dengan apa? Kolaborasi dengan Pak Guyuban saya, Pak. Jadi niku. nggih.
Selain siswa yang sudah dikumpulkan tadi, paguyuban itu pengurus semuanya juga diundang ke sekolah bahwa sekolah memiliki program ini tadi mengumpulkan sampah itu kan Pak Nggih. Nah, ketika paguyuban Yap. sudah oke, pasti ketika jadwalnya sudah membawa sampah, sampah dalam bentuk botol, maka anak-anak tidak ada satupun yang tidak membawa karena sudah ada support dari orang tuanya. Seperti itu. Jadi strateginya adalah berkolaborasi dengan orang tua wali murid. Itu. Menginformasikannya bagaimana? Pakai nopo? Lalu untuk menginformasikannya Menginformasikannya. melalui media sosial. Ah, sip. Dengan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan program tersebut. Nah, ngoten. Mungkin begitu. Siap. Masukan sih. Berarti ya boleh. Berkolaborasi dengan wali murid yang mana cara mempublikasi tulisannya melalui media sosial, IG, YouTube, SW, TikTok, lengkap sudah. Oke, siap. Sampun Pak? Sampun. Berarti lanjut ke napa niku? Choice. Choice. Caos ta choice niku. Suara Kalau begini bakso ayo. Astagfirullah. Lo belum makan siang, Pak. Tadi kan apa masuk Zoom-nya itu anak-anak belum pulang tadi jam 12. Oh, seakan lapar ya berarti. Choice. Apa ya choice itu? Pilihan. Memilih kepada siapa dan kapan. Maksudnya? Apa ya maksudnya ini Bapak Ibu? Memilih. Loh. Siapa? Menurut kula ngeten Bu Mus. Kan tadi anak-anak itu kan menyuarakan bahwa program kreatif. Ngoten nggih. Nah, memilih program kreatif ini harapan murid-murid atau harapan siswa itu bagaimana? Nah, begitu. Karena kan sudah memilih. Nah, karena memilih itu ya harus memilih biar ada. Waduh. Biar apa? Karena pilihannya kreatif terkait sampah, harapannya agar bisa jadi nopo suasana atau kenyamanan di sekolah itu bisa terbentuk mungkin, atau menciptakan suasana belajar yang kondusif yang mereka harapkan, bisa jadi seperti itu. Niku sih, karena memilih dengan adanya harapan, memilih kreatif itu harapannya agar seperti ini. Nah, seperti itu, Bu. Menurut saya sih. Mana, Pak? Kalau menurut saya, dari diagram Y yang pilihan ataupun choice ini, anak-anak itu kan sudah menyuarakan idenya terkait sampah, yaitu dituangkan dalam bentuk program kreatif. Nah, setelah menyuarakan itu, anak-anak itu kan pasti bersuara kan karena anak-anak itu kan sudah menentukan pilihannya. Nah,
Kalau sudah menentukan pilihan itu, anak-anak itu berarti mempunyai sebuah harapan. Nah, harapannya itu apa? Kok memilih program kreatif terkait sampah itu? Nah, mohon Bu, mungkin dari anak-anak memilih kreatif itu agar sekolah ataupun proses pembelajarannya itu di sekolah itu menjadi lebih kondusif, lebih asri, lebih nyaman, atau seperti apa? Monggo. Lebih bersih kan enak sekolahan itu. Nggih. Gimana Bu Diwuus, Pak Bagas? Kayak itu anak-anak itu bisa memilih hasil kreasi dari program kreatif tadi nggih. Nggih. Jadi ada yang berupa mungkin dijadikan meja, lalu ada yang nanti itu bikin pot bunga. Jadi pilihan-pilihan mereka, suara mereka yang berupa itu tadi, berupa karya-karya itu. Nggih, bisa Bu. Berarti kan nyambungnya itu ke Bu Mustadi kan memilih berapa minggu, terus itu bisa dimanfaatkan seperti apa. Kan ngoten nyambung akhirnya nggih. Nggih. Ngoten Bu Us nggih. Nggih. Ap. Dapat 2 nggih Bapak Ibu untuk pilihan atau choice. Yang pertama tadi dari Pak Mis, yaitu anak-anak memiliki harapan agar merasakan kenyamanan berada di sekolah. Kemudian yang kedua dari Bu Us, saya terjemahkan sebagai anak-anak dapat mengeksplorasi diri. Jadi anak-anak bisa menentukan, oh aku mau buat ini, aku mau buat itu, seperti itu. Saya mau ditekan kurang 6 menit, tinggal 1 nggih. Yang kepemilikan. Ownership. Kepemilikan. Ini apakah sama dengan yang mengkoordinatori, Bu? Yang mempertanggungjawabkan, Bu? Sama nggak, Tenggi? Kalau di tempat pulau sih terkait sampah, niku ada tim, makanya tim itu dari OSIS Bu. Misalkan Adiwiyata kan apa ya? Ada tim, maksudnya di bidang penghijauan, terus penanaman dan lain-lain, termasuk sampah itu. Jadi apa ya? Istilah kepemilikan itu dibuat sebuah koordinator, Bu, menurut saya, koordinator dari murid untuk menangani masalah program sampah tadi, program kreatif tadi, Bu. Dan berkolaborasi dengan guru sih pastinya, dengan guru terus atau warga sekolah. Nek saya di tempat kula ngoten, siswa intinya. Betul, Pak. Betul. Saya juga kan seperti itu terkait sampah, jadi ada timnya. Oke. Ngoten mawon Bu, berarti kepemilikan. Berarti anak-anak kalau di SD itu nopo Bu? Ada tim juga tak? Ada OSIS Pak ya. Jadi untuk terkait sampah itu ada tim bijak sampah kalau di saya Pak. Mantap. Gini pun kepemilikan berarti kan. Oh sampai ini milikku. Oke. Jadi pada hari itu Sampai yang baik maksudnya. Bertugas sebagai tim gitu, sampah itu milikku. Jadi ketika sampah waduh gitu langsung diambil, dimasukkan ke tempat sampah. Kalau tidak tahu itu siapa yang membuang. Kalau tahu ya diingatkan, adik itu sampahnya dibuang ke tempat sampah. Itu timnya seperti itu Pak. Jadi kalau tidak ada yang mengaku atau tidak tahu itu sampah siapa langsung diambil. Itu timnya Pak. Oke, pun berarti.
Ringkasan program sampun nggih Bu Mus. Ringkasan program maksudnya Bu sebentar. Ya, menjelaskan secara detail tentang program kreatif ini tadi. Tadi di awal tadi Bu. Jadi hanya sebuah ringkasan program itu terdiri dari apa dan tujuan. Gitu. Kalau saya baca di LMS itu yang pertama kan pertanyaannya itu apa. Nah, apa ini ringkasan program dan menyertakan tujuan. Yang mana tadi pengertiannya adalah kreatif, kreasi tanpa inovatif. Adalah kegiatan kolaborasi antar siswa yang mengelola sampah hingga memiliki sebuah nilai guna. Yang memiliki tujuan, siswa dapat memilah dan memilih sampah organik dan anorganik. Siswa dapat mengeksplorasi diri dengan menuangkan pikirannya dalam bentuk hasil karya dan mewujudkan sekolah yang nyaman, bersih, bersih, indah dan asri. Itu yang Bu Us tanyakan. Nggih. Sampun Bapak Ibu nanti dilanjutkan nggih. Nggih. Tinggal mudah-mudahan dilancarkan rukun diskusi yang terakhir diberikan pada semuanya. Pasti akan seperti ini. Baik, Bu Muslika sudah di closing ya? Sudah Ibu. Berarti kita kembali ke main room, nggih. Ini saya Oke. monggo Bapak Ibu.